apa? Sampean loro Wis lah. ora. Ini sik wingi gara-gara ngrayakno tahun baru kuning. Kebablasan sampean. Dengan nah dulur perwarna jagoan warung view aku Cak Supri. Aku ning sini. Selamat tahun baru. Dulur. Selamat tahun baru dulur. Mudah-mudahan di tahun 2025. Balik mana? Sampean tetap semangat ya menjalani tahun baru. Terus sing penting yo kadang-kadang iki lho ning tahun baru kan selalu sampean duwe keinginan sing ngene. Namanya tahun baru, aku yang baru. Cie. Oh, aku yang baru lahir kembali sebagai manusia baru. Wah, ini terlalu berlebihan. Nah. Tapi memang biasanya tahun baru itu jadi masa-masa ketika wong-wong itu pada berefleksi, Cak. Berefleksi terus duwe resolusi lah istilahnya kan. Jadi pengen jadi orang yang lebih maju, Rek. Masalah celakanya, wah ini Celakanya. banyak resolusi itu sing gagal nih. Kira-kira lebih dari 70%-an itu keinginan sing mau perbaiki diri, keinginan ini itu tuh kebanyakan nggak terlaksana nih. Iya, soalnya ekspektasinya berlebihan. Sampean niku iso nek sak ngene terus pengen sak ngene. Bener. Jadi ada berbagai psikolog jadi pembahasan para psikolog, para pakar-pakar dari zaman dulu itu sejak piye supaya lapo kok wong gagal memenuhi resolusine dhewe. Dan tiap tahun niku Tiap tahun. pasti ana sing ngasih tips dan trik supaya sampean nggak gagal memenuhi resolusi. Nah, tahun ini kita mau mengingatkan sampean lagi dulur. Ya apa caranya supaya sampean nggak gagal Ditantai. 3, 2, 1. Setiap pergantian tahun, banyak warga Amerika Serikat mencanangkan resolusi tahun baru. Just try to be more healthy, cut back on my drinking and cigar smoking, try to save up on some money, and overall try to live a better life. The usual, lose weight, drink less, exercise more. Setiap orang juga punya kiat sendiri untuk menepati resolusi tahun barunya. Like I said, when I would start it on a certain day, then it felt like it was a task and you had to do it. But if you just try and live your life that way every day and give yourself a break now and then, you don't have to do it every day. So I found that I stick to those things longer. Punish yourself, if you do something like eat a bunch of candy or a bunch of desserts and stuff, at a holiday party or something like that, set it up, go run. Seperti tahun-tahun sebelumnya, resolusi seputar kesehatan fisik dan seputar keuangan masih menjadi resolusi tahun baru teratas untuk tahun 2025. Pertanyaannya setiap tahun adalah seberapa lama orang bisa menepati resolusi tahun barunya. Karena berbagai alasan, banyak warga Amerika Serikat akhirnya tidak mencanangkan resolusi tahun baru tahun ini. Dan jumlahnya relatif banyak menurut survei terkini oleh Statista Consumer Insights, yaitu sekitar 43% warga Amerika Serikat. Psikolog umumnya tetap melihat ada sisi positif dari mencanangkan resolusi. One of the things that makes New Year's resolutions so invigorating is that we can sort of start anew, cast aside the expectations and the unfulfilled goals and set new ones. Orang disarankan untuk berfokus pada proses, bukan target tertentu. Misalnya lari atau yoga sekian kali seminggu, bukan target turun 5 kg dalam sekian hari. The goals should be seen as what they are, which is a tool in your tool set to allow you to continue to grow. Not for what you can achieve by achieving that goal, but what you become by pursuing growth. Because as humans, we are creatures that aspire. And the fact that we have goals, the fact that we want to set new goals is just a manifestation of that internal and almost universal desire to want to stretch, to want to reach, to want to expand and grow. Satu hal kunci adalah jangan terlalu rumit memikirkan komitmen terhadap resolusi. The daunting weight of the commitment and discipline and sacrifice necessary. So there's all of that psychology that comes into a particular goal. And what that does is it prevents you from doing the single most important thing toward achieving your goal, which is to get started. Dan memulai kebiasaan baru ini tak harus menunggu tahun baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Neng, aku mak sentur mergo wingi ya tok-toke ngrayakne lah sampean apa pas tahun baru iku. Loro aku. Lho kan loro. Tapi emang ya akeh sing loro mergo kan madem-madem. Dadi nek Indonesia kan mungkin wong padha metu kabeh nek dalan-dalan pawai. Mergo kan ya
udaranya enak lah, mungkin Iya. panas ya. Nah, ini pas musim dingin adem ya. Tapi lagi-lagi di sini juga ya ini kembali lagi masalah COVID ya Cak ya. Banyak orang yang sudah meninggalkan itu pikirnya wes gak ono COVID maneh, tapi ternyata memang ada peningkatan selama bulan Desember ini ada peningkatan kasus. Tapi ya. mungkin yang New York juga rame perayaan sing Iya lah. Trouble kuwi kan kuwi tetap wis perang tahun ku tetap rame dan adem-adem tetap dijalani. Tetap dijalani dulu. Nah, habis ini kita punya cerita lain soal tahun baru. Tapi saya seseng. Siji. Lah Ning, Ya. saya ngomong-ngomong tentang tahun baru, mau kan aku rong takon sampean apa resolusi meskipun ya wis berulang-ulang sampean apa iku? Pengine. Tahu aku Cak. Lah kok ora tahu ya kudu ngerti lah itu bagian dari apa ya? Meskipun nggak ditepati kan namanya juga Cak, tradisi. Hidup itu mengalir. Oh, mengalir. Cak. Sama Jadi sakian mikir Cak. Mengikuti air lah. Mengalir gitu Nah, saiki ya. aku tanya takok aku karo sampean, apa Ya resolusi sajane sampean? bingung, cuman Mangane. selama tahun 2024 aku merasa ya mungkin menjadi terlalu baik dengan orang ya. Boleh nggak sedikit menjadi agak jahat, terus boleh. mungkin menutup diri, nggak usah ngobrol sama orang gitu ya, nggak masalah. Lebih gampang mungkin ngono ku ya, Ya, dilaksanakan daripada yang baik-baik. Tapi kalau misalnya itu berlawanan dengan hati nurani Ya susah sampean, ya, Cak, lagu susah. ya. Heeh. Tapi jarane daftar ya nih ya. Ya. Orang-orang itu resolusi yang paling diburu biasanya pengen nabung. Ya, pengen olahraga. Olahraga, pengen lebih bersama keluarga, Ya. pengen makan lebih sehat, Kok gak ada uang sing diet. ngomong aku lebih pengen kerja luwih akeh ngono lho. Nah, mungkin orang itu secara umum nggak seneng dengan pekerjaan itu mungkin. Nah, ngomong-ngomong soal perubahan ya, Cak ya. Ini juga ada perubahan fungsi dari yang biasanya orang-orang itu ke library atau perpustakaan di Amerika. Karena kegiatan orang membaca itu juga berubah, Cak. Sampean mungkin salah satu resolusinya Online. adalah membaca lebih banyak ya. Nah, ini mereka mengubah fungsi dari perpustakaan itu dari sing awalnya itu tempat untuk membaca jadi lebih inklusif, macam-macam. Kegiatan masyarakat apapun yang lain boleh termasuk apa misalnya? Olahraga juga nek kono ning ono. lho, apa Iso, nggak ganggu yang moco to ning, gedebak-gedebuk gitu. Ora. Enggak. Olahragane apa mbuh jane. Ya apa liputane dulur Ditonton ditonton ae. ae. Perpustakaan umum di Kansas City, negara bagian Missouri, dulu menjadi pusat aktivitas warga, terutama untuk menanamkan kegemaran membaca pada anak-anak. As a kid, I've always had a love for the library. My mother would take us on a bus and during the summertime and pick out books to read. It was a pastime, the library system, and so it's always been dear to me. Kini, Nikki adalah pendiri Nikki Fit yang mengadakan kelas olahraga gratis bagi warga sekitar. When I started my fitness business, to be able to come around full circle and service the community with fitness programs in the public library, something kind of unheard of when we really started. I don't know, it feels great. I love serving my community. Kegiatan olahraga gratis seperti dipimpin Nikki menjadi salah satu kegiatan untuk kembali menghidupkan perpustakaan umum. That's the beauty of being in the public library and being in the community. The library system has always been one that meets the needs of a community. We are in non-traditional spaces where you mostly wouldn't see a fitness class, for people. And for people to be able to come in and take a class for free is amazing. Pengelola perpustakaan pun menjalin kerjasama dengan organisasi layanan kesehatan guna membuat perpustakaan kembali menjadi pusat kegiatan komunitas. Libraries for the Heart is our partnership with the American Heart Association. What we've done with them is we've put blood pressure machines in all of our branch locations because they call high blood pressure the silent killer because a lot of people don't know until it's too late. We're an institution of access. Anybody can walk into our libraries and receive services. The overall goal is to first and foremost create healthier communities. I'm always saying this, but I think we're the perfect partner for public health institutions or health in general, just because we have the demographic or the people that they want to serve, and that quite frankly just need their services. The Institute of Library and Museum Services adalah organisasi independen federal yang menangani perpustakaan dan museum. Dalam survei terbarunya, organisasi ini mencermati penurunan tajam kunjungan warga ke perpustakaan lokal. Dari rata-rata jumlah kunjungan 5,5 kali setahun pada 2009 ke tak sampai 4 kali pada 2019. Pasca pandemi, angkanya semakin turun.
Selain menawarkan peminjaman buku seperti fungsi tradisionalnya, banyak perpustakaan umum kini juga menggelar kegiatan memenuhi kebutuhan komunitasnya masing-masing. Mulai dari kegiatan terkait kebugaran seperti tadi, hingga pelajaran komputer bagi lansia dan semacamnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Wah. Tapi menurut aku itu ya bener Neng, daripada banyak ruangan kosong. Terus jo itu kan positif ya, orang kan mungkin cedek library biasanya pustakaan cedek karo pemukiman. Ya. Jadi dadek ning gym ngono kuwi untuk pusat-pusat kesehatan wong cenderung aksesnya gampang lah ya. Terutama di Amerika itu memang library itu atau perpustakaan itu ono nang dindi ya Cak ya. Lumayan akeh. Dan kita sempat ngobrol juga sama pustakawan dari Indonesia, dia ngomong fasilitasnya juga cukup lengkap ya di Amerika itu. Cuman ya itu karena perilaku orang membaca itu beda, jadi kunjungan ke perpustakaan dibanding dulu waktu belum ada online itu mungkin berkurang ya. Tapi sudah ada tadi proses untuk mengubah fungsinya itu. Ya, daripada dari rumah hantu. Nah iya. Kalau sing moco. Dulu habis ini kita punya cerita lain soal tahun baru tapi sakwise sing siji. Ya dulur masih menemani sampean jagongan ngobrol tentang tahun baru dan kami berada di komplek Capitol Hill atau gedung Kongres. Tadi kan kubahe ning terkenal iku, lah mburi kae dulur iku nggone kantor-kantore anggota DPR kono lek senator lek sebelah kono. Agak beda ya sama gedung MPR DPR Indonesia. Kalau di sini tuh wong-wong ya bebas sakjane nang dindi nang kene. Kayak pager yo. Lah iki kan soalnya mergo arep inaugurasi presiden, Tapi kalau misalnya enggak sampai bisa masuk nang jerone. Terus habis itu ya udah jalan-jalan aja, Cak. Iya, karena mungkin karena kalau disebutnya sebagai rumah rakyat. Jadi kalau dipagerin kok iso diprotes, didemo karo sing pembayar pajak semilih mereka ku ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong Amerika itu kan pusatnya dari berbagai negara di dunia ning. Nah, pas musim adem ngene iki, itu ternyata ya ono pameran sing ingin memperkenalkan budaya atau berbagai produk kebudayaan dari seluruh dunia sing dieloni barek kedutaan besar warga komunitas dunia nang kene tiap tahun jenenge Winter Nation. Oh, apalagi di Washington DC ini wakil sing jenenge kedutaan besar ya, Cak ya. Iya. Nah, ya apa ceritanya dulur di Tanto ae. Inilah kemeriahan salah satu acara holiday season atau musim libur akhir tahun di Washington DC. Musik dan tarian dari Timur Tengah yang menarik perhatian banyak pengunjung adalah bagian dari Winter National 2024. Diselenggarakan di Ronald Reagan Building and International Trade Center awal Desember lalu, acara tahunan ini diikuti 68 kedutaan besar yang mengedepankan keindahan budaya setiap negara. Kekayaan budaya Bolivia yang belum banyak terserap dalam kehidupan sehari-hari menjadi alasan kehadiran kedua penari ini. So I think part of the reason why we're here is because we want to show some of that, like all these different designs, all these different colors, like all these different elements that we're showing. Yeah, all food, everything. Memberi kesempatan bagi warga ibu kota Amerika untuk mengenal budaya negara-negara lain memang menjadi tujuan utama acara ini. It just helps other people from other cultures, especially U.S., to be exposed to different cultures. 68 countries, I mean, that's unheard of in the same room and being able to have team spirit, country spirit. It's just beautiful. So I think this is very unique to DC, and I think people should really recognize that we're a world-class city. We have a lot more in common than differences no matter where you go in the world. And that's certainly been my experience here in the United States. Americans are really, I think they're very open-minded. Lebih dari 5.000 pengunjung yang datang dapat mencicipi makanan dan minuman khas berbagai negara, membeli barang-barang kerajinan tangan, serta memperoleh informasi pariwisata dan perdagangan. Kedubes RI yang diwakili oleh Atase Perdagangan menggelar produk-produk unggulan dari Indonesia, selain tentunya berbagai barang seni. Ini kan lagi momentum holiday season, jadi kita ingin membawa produk-produk yang dekat dengan holiday season, diantaranya hot chocolate, terus premium tea, karena sekarang lagi musim dingin ya, jadi produk tersebut pasti sangat dicari. Kemudian juga kita bawa permen atau treats ya dari Indonesia yang
sudah ada di pasar Amerika Serikat. Mencoba langsung produk global yang unik, menurut Dana Parker, warga Washington DC yang sudah mengunjungi 34 negara di 6 benua, amat bermanfaat dalam memperluas wawasan. I'm looking forward to increasing my span of Southeast Asia, and so Indonesia, as I was explaining to the lady, is also on my travel list. So this is just my introduction, to the country, and I can't wait to visit in person. Tak hanya negara-negara yang memiliki perwakilan resmi di Amerika, acara ini juga dimanfaatkan oleh Beshara Nassar, Direktur Museum Palestina di Washington DC, untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan produk Palestina. It feels great to have a representation as a Palestinian people, right? We don't have a representation, we don't have an embassy in Washington DC, so we as a Museum of the Palestinian People, we are here to represent Palestine as a cultural embassy. Dari Washington DC, Dania Iman, Eva Mazrieva, Nia Iman Santoso, VOA. Mungkin resolusi sampean tahun depan iso adalah untuk berkunjung ke semakin banyak negara. Untuk memperkaya pluralisme. Wah, atau enggak kasanah dan wawasan. Kasanah dan wawasan, bener nggak itu nih? Jangan uang itu kadang-kadang kalau bertemu dengan budaya lain, justru semakin menutup diri. Tergantung wongnya. Ngono ya. Itu kan dulu berteori globalisasi akan membuka wawasan. Ternyata enggak juga, kadang-kadang malah ada orang yang semakin. Dia bocak sampai nih mikir. Ternyata malah semakin orang berorientasi ke dalam, pengen nasionalisme dan sebagainya. Tapi itu kan kadang-kadang banyak orang yang ngomong ajakannya adalah kurang piknik ngono. Oh ngono. Kurang piknik. Tahun ini salah satu resolusi tambah piknik nih, kok bingung. Dua itu sampean ya? Aku diajak ya? Iya, gampang tuh. Kalau habis ini kita mau belajar bahasa Inggris sama Jakarta, karena kalau tapi sak wis sing siji. Ning, kok lumayan akeh wong dolan nek kene ya. Cuacanya enak siji. Terus mari ngono iki ya tahun baruan aja sampai masih dalam suasana berlibur. Iya. Terus ae. Terus tadi memang di situ ning ya. Mas yo sing jenenge kota atau pusate politik wong mungkin enggak seneng politik tapi ternyata termasuk kota sing banyak dikunjungi turis. Ya iyalah. Dunia internasional wong saka mancanegara maupun domestik ya pengen ngerti lah ning ya. Lho jenenge kok Jakarta Cak sampean iki. Mas ya apa katanya sing Jakarta iku macet. Rumet-mumet. Terus akeh politisi enggak seneng tapi ternyata ya padha nek kene jenenge enggak seneng Washington apa tapi ya setiap tahun itu kota Washington dikunjungi paling banyak setelah New York mungkin nggak salah itu. Iya mungkin ya. Dan memang ya walaupun kotanya ya gini-gini aja menurut gini. Tapi ya ada pengen lihat gedung-gedung lah Cak. Terutama gedung-gedung yang biasanya dilihat di TV. TV pusat-pusat pemerintahan, terus ya patung-patung nek kene ku akeh yang menggambarkan dulu merekam sejarah Amerika Serikat. Nah, merekam itu apa nih? Capture atau kalau suara yang merekod ya. Iya, daripada gue ngomong kita belajar dulu English in a minute. Welcome to English in a Minute. If you have heard American English, maybe you've heard this phrase. Burned out? Does this mean something was on fire and is now out? Or maybe it means totally tired. See if you can tell. Listen. Sarah got so burned out, spending so much time volunteering at the hospital. She's really going to need a vacation. Totally. Burned out means you are very tired. It means you have lost interest in something. That is because you have done too much of the same thing. It is like a light bulb that has stopped shining because all of its energy is used up inside. Now it's your turn to think of ways to use burned out. And that's English in a Minute. Saiki dulur. Gilirane. Jagat neko. Lek didelok teko kadoan, nduk rekaman video Departemen Asuransi California iki memang ono makhluk sing obah-obah nduk jero mobil lur. Lah rekaman iki sing nggo bukti nggo mengklaim asuransi. Alasane beruang iki sing ngrusak lawang lan kursi mobil mewah Rolls-Royce Ghost. Cuma pihak asuransi ngerasa ono sing ora beres lan ngajak polisi nyelidiki kasus iki. Hasilnya ternyata iki apus-apusan.
teko penyelidikan rekaman video disimpulno ternyata sing ndok jero mobil kuwi menungso sing nganggo seragam beruang. Apa meneh nang omahe tersangka ditemokno kostum beruang lur. Sakjane lumayan kreatif iki. Mungkin nek nganggo kostum gorila atau munyuk beda ceritane lur. Lah iki berkait jemaat kok nganggo sikat toilet, nggak salah ta? Memang iki duduk pastor beneran lan gereja nduk Madrid iki ya gereja non agama sing ditekno Mbarek Leo Basi. Awalnya iseng lan mikir iki bakal bertahan sasinan, tapi ternyata bertahan nganti 12 tahun. Jemaat sing teko saklele warga setempat ya ana turis lan teko nang gereja ki nggo ngrungokno khotbah Leo sing isine pesan-pesan moral bab kehidupan saben dina. Ditembarek gereja tenanan, sing disembah nang gereja ki bebek mainan lur. Ya wis sing penting ati seneng lan tentrem lur. Lha iki kewan apa kok gondol sepatu? Ya iki jenenge cerpelai, kewan sebangsa nggarangan utawa luwak lur. Sadurunge wong-wong ngira sing nyolong sepatu bocah-bocah murid TK nduk Fukuoka Jepang iki, polisi wis nyiapno tim nggo mbekuk tersangka. Lambasan ngerti pelakune kewan iki. Padha mlungu lan nggumun sepatu-sepatu kuwi dienggo apa. Tapi kewan iki jarene pakar biologi memang duwe hobi ndelikno barang-barang ndok omahe. Jojok didol meneh iki rek. Apa meneh dekne wis nyolong 20 pasang sepatu. Dengar kami dari tim VOA, segenap tim VOA mengucapkan selamat tahun baru dimanapun sampean berada, apapun harapan, terus mari ngono resolusi juga semangatnya tetap terus ada ya, Cak ya. Betul. Pokoknya berpikiran positif 2025 akan lebih baik, itu aja cukup. Nah, Der, tapi misalnya sampean dua pertanyaan atau pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Kita media sosial nek nggon Facebook, YouTube, nek nggon Instagram, kata kuncine VOA Indonesia. Teko Washington DC aku Cak Supri. Aku ning Jini ning mburi kamera ono Cak Rio. Pamit dulur.